Shalom, jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 adalah nyanyian siara. Salah satu mazmur yang dipakai oleh bangsa Israel ketika mereka mengadakan perjalanan mendaki Bukit Sion selama pesta-pesta besar di Bait Suci. Biasanya setahun 3 kali bangsa Israel pergi ke Bukit Sion untuk bertemu Tuhan. Dan mereka mendaki sambil menyanyikan lagu siarah. Dan sampai sekarang nyanyian siara ini dipakai untuk mengawali sebuah perjalanan. Saudara, Bait Suci itu ada di kota Yerusalem. Mereka harus mendaki dan ketinggian kurang lebih 800 meter dari permukaan laut. Ada satu kota di atas sebuah bukit. Apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 121 ini? Ada 3 hal yang kita mau pelajari saat ini. Yang pertama adalah kepada siapa kita berharap. Di ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, kemana kita pergi? Beda dengan orang yang tidak percaya. Mungkin mereka mencari orang pintar, mereka pergi ke dukun, tetapi kita sebagai orang percaya tetap mengharapkan Tuhan. Ada seorang ibu, dia baru melahirkan anaknya. Dan anak itu ternyata tidak bersuara. Seluruh badannya biru. Dokter pada saat itu bingung. Tetapi ibu ini memeluk anaknya. Sebagai orang percaya, dia mulai menyanyi, saudara. Dia mulai mengelus anaknya sambil menyanyikan lagu rohani. Dia terus menyanyikan lagu itu. Dan saudara tahu, sebelum lagu itu selesai dinyanyikan, tiba-tiba anak tersebut bersuara dan menangis. Seluruh ruangan itu kaget. Ternyata anak itu hidup. Saudara, saya mau katakan, kepada siapa kita berharap? Ketika kita punya masalah dan persoalan, kita harus menjadi saksi kepada dunia bahwa ada tangan Tuhan yang luar biasa yang bisa bekerja untuk memberikan kita pertolongan. Dan yang kedua adalah dikatakan di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kita tahu bahwa
Tidak ada pertolongan yang sempurna selain daripada Tuhan. Ketika Korea diserang oleh komunis, mereka berusaha menghapus kekristenan. 500 pendeta dibunuh dan 2000 gereja dibakar. Banyak pendeta berusaha melarikan diri. Tetapi ada satu pendeta, dia pergi tinggal di sebuah lereng gunung, di satu gua pada waktu siang. Dan ketika malam, dia keluar dan pergi ke kota melayani jemaatnya. Sampai suatu ketika, di sebuah malam, hujan salju turun dengan hebatnya. Sehingga pendeta ini tidak dapat menemukan kota itu. Dia kehilangan arah. Dan akhirnya, walaupun dia sudah berusaha, tetap saja dia tidak menemukan kota itu. Dan di tengah hebatnya salju yang turun, dia kedinginan, lapar dan lelah. Dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, hidup matiku ada dalam tangan-Mu. Saya tidak menemukan kota di mana saya harus pergi. Dan saya sudah sangat lelah. Dan akhirnya dia berdoa, Tuhan, saya akan tidur. Selimuti aku, lindungi aku sepanjang malam. Dan akhirnya dia tertidur. Keesokan paginya, dia terjaga. Dia merasa hangat dan enak. Ketika dia membuka matanya, betapa terkejutnya dia. Ternyata di sampingnya ada seekor harimau besar yang tidur bersama dia ternyata sepanjang malam itu. Dan harimau besar ini seperti menjadi seekor kucing yang manis. Dia tidak menggigit pendeta itu dan dia membiarkan pendeta itu pergi. Saudara, Tuhan bisa memakai segala cara untuk menolong kita ketika kita terjepit, ketika tidak ada jalan keluar bagi kita. Saudara, Tuhan tetap ada bagi kita. Dan yang terakhir adalah Tuhan penjaga kita. Di ayat yang ke-4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara, ini berbicara bahwa Tuhan selalu menjaga kita 24 jam. Satpam saja bisa tertidur. Saya beberapa kali bangun subuh dan mau pergi ke gereja untuk berdoa. Sebelum jam 5 pagi, saya keluar rumah dengan mobil. Dan ketika sampai di pos satpam, saya melihat portal belum terbuka. Ternyata satpam tidur dengan pulas. Bunyi mesin mobil tidak cukup untuk bisa membangunkan dia. Karena kita tahu pos satpam itu tidak punya pintu. Akhirnya saya turun dari mobil dan saya
melepaskan tali portal sampai terlepas dan portal terbuka. Setelah itu satpam baru berjaga dan dia tersipu-sipu. Saudara dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa penjagaan Tuhan itu sempurna. Penjagaan daripada manusia bisa saja terlelap. Karena itu, hari ini saya mau sampaikan, di tengah merebaknya wabah COVID-19, marilah kita semua, terutama bapak-bapak sebagai imam, kumpulkan istri dan anak-anakmu untuk berdoa. Biarlah kita bisa melihat perubahan dalam negeri ini. Dan kita bisa melihat ada perbedaan antara orang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Supaya Tuhan menunjukkan kuasa-Nya bagi kita semua. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu.